Oke, kita lanjut bahasanya. Ini adalah definisi kromatografi secara prinsipnya, secara terminologinya, kromatografi itu adalah suatu yang berdasarkan prinsip perbedaan zat dalam suatu dua fasa kromatografi sendiri. Kromatografi sendiri itu nanti terbagi ada yang namanya kromatografi, ada dua jenis berdasarkan jenis ada dua jenis berdasarkan ada dua gimana ya ada dua jenis berdasarkan jenis mekanisme berdasarkan mekanisme yang pertama itu ada kromatografi partisip dan yang kedua itu ada kromatografi absorpsi. Dan kromatografi sendiri itu dasarnya adalah ekstraksi. Kromatografi adalah suatu metode ada suatu metode pemisahan dan ekstraksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini adalah definisi secara teknikal. Nah, jadi dasar dari kromatografi itu adalah ekstraksi. Nah, dari ekstraksi ini nah ekstraksi sendiri itu nanti adalah suatu proses perpindahan suatu zat dari satu fase ke fase yang lain dengan adanya proses keseimbangan. Nah, jadi ketika kita bicarakan ekstraksi itu dia pasti membahas dalam posisi A dalam fase diam itu nanti dia akan sama dengan A di fase diam. Nah, nanti ketika dia ada di dalam keseimbangan ini, berapa jumlah yang ada di fase diam dan berapa jumlah yang ada di fase gerak itu akan dinyatakan dengan suatu koefisien. Bentar ya. Nanti dia ada yang namanya koefisien. Nah, koefisien distribusi ini
itu menyatakan seberapa banyak jumlah, seberapa banyak zat yang seberapa banyak zat yang terbagi dalam dua masa berbeda. Dan koefisien ini sebagaimana reaksi yang lainnya, koefisien itu dinyatakan dengan zat terkirakan. Nah, produknya ini nanti dia adalah A di fase gerak, ini adalah A di fase gerak, ini adalah A di fase apa itu fase, iya benar, A fase gerak dengan A di fase diam. AD. Contoh, buat contohnya itu nanti ekstraksi iodin di ekstraksi iodin menggunakan air dan air menggunakan menggunakan etanol dan heksana, etanol dan air, misalnya iodin menggunakan etanol dan air sebanyak 10 gram, iodin menggunakan etanol dan air sebanyak 10 gram. Koefisien distribusi sebanyak 10 gram setelah diekstraksi dapat 10 gram iodin di dalam. Nah, maka nanti berapa koefisien distribusi buat kita buat reaksi yang kita buat proses yang terjadi. Proses yang terjadi itu adalah A di fase diam, fase diam air, fase diam ini sebanyak 10 ya, iodinnya itu nanti dia setelah diekstraksi itu didapat 7 gram 7 miligram iodin, 10 miligram iodin air dan 7 miligram iodin di maka untuk KD-nya itu sama dengan produk reakan. Produk reakan di sini ada 7 koefisien distribusi iodin kesimpulannya koefisien distribusi iodin untuk koefisien. Terus kata kita kembali ke awal, ada dua jenis mekanisme yang terjadi kromatografi. Kromatografi sendiri itu banyak sekali sebenarnya mekanisme yang terjadi, tapi yang sering dikatakan adalah kromatografi partisi itu nanti untuk KD-nya itu adalah
KD-nya adalah seberapa banyak yang ada di masing-masing yang ada di masing-masing pasar. Nah, kalau kromatografi adsorpsi itu nanti KD-nya adalah seberapa banyak yang ada di adsorben atau berapa banyak yang diserap. Itu perbedaan ya, untuk kromatografi partisi sendiri. Contohnya adalah untuk kromatografi partisi adalah yang kemarin dilakukan saat praktikum kimia organik. Nah, itu adalah kromatografi partisi. Karena di kromatografi partisi kita akan menggunakan fase gerak dan fase diam yang yaitu berbeda, yang itu sama fasenya kromatografi partisi. Nah, kalau kromatografi adsorpsi itu nanti fase diam dan fase geraknya nanti akan berupa dua fase yang berbeda. Nah, kalau partisi itu nanti kan dia akan berpisah berdasarkan koefisien partisinya. Jadi ada dia adsorpsi yang besarannya sama, reaksinya itu seperti yang di atas. Nah, kalau misalkan kromatografi partisi itu A yang ada di fase gerak, A yang ada yang terserap itu nanti akan reaksi dengan A yang ada di fase geraknya. Oke, nanti kita lanjut ke partisi. Kita kembali ke prinsipnya dari kromatografi. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah apa senyawa bisa kenapa senyawa bisa memiliki kecenderungan, kenapa senyawa bisa memisah. Nah, kenapa dia bisa memisah? Itu yang pertama itu adalah tingkat kepolaran atau gaya tarik menarik polarnya dulu. Terus yang kedua itu dia ada afinitas atau gaya tarik menarik antara dua zat. Polaran itu dia cenderungan senyawa untuk kumpul. Nah, terus yang ketiga itu dia nanti dipengaruhi oleh kecepatan atau fungsinya kecepatan. Nah, ini nanti dia akan tiga faktor ini yang nanti akan menyebabkan senyawa itu bisa memiliki kemampuannya masing-masing dalam bergerak di fase gerak dan fase diam. Klasifikasinya bisa nanti kromatografi. Kan kalau tadi berdasarkan mekanismenya, sekarang kromatografi itu ada beberapa jenis berdasarkan metodenya. Kromatografi berdasarkan
adalah kromatografik kertas. Itu ada kromatografik kertas dan lapis tipis. Untuk metode dari kromatografi kertas sendiri itu ada untuk kromatografi kertas itu dia ada beberapa jenis lagi. Ada yang namanya teknik ascending, apa dia naik, dia ada yang namanya teknik, juga ada awal labial, dan ada teknik dua dimensi. Nah, untuk kromatografi kolor itu dia hanya memiliki satu teknik scanning saja. Nah, untuk teknik scanning yaitu menggunakan prinsip gejala kapasitas. Scanning itu akan menggunakan prinsip dari gravitasi. Radial itu sama dengan ya, prinsip pada posisi dimensi itu dia menggunakan prinsip kapilaritas pada dua dalam kromatografi sendiri itu nanti ada yang namanya dengan selektivitas. Faktor penting dalam kromatografi adalah selektif. Suatu senyawa harus memiliki kemampuan atau senyawa harus memiliki sifat yang berbeda jika dirinya dinyatakan nanti selektivitas itu sifat dari keselektifannya atau sifat selektivitas dapat diukur menggunakan faktor selektivitas atau yaitu nanti dinyatakan dengan alfa. Ini dia sama dengan AB per H. Ya,
Maka ini dia adalah besaran atau koefisien antara dua kurva. Contohnya nanti kita punya ya, untuk faktor substitusi ini dia dinyatakan oleh tabel atau untuk kedua dari sini dapat dinyatakan nanti bahwa sifat dari semakin besar nilai alfa makin tinggi. Jadi ada dua yang ada yang namanya kecepatan migrasi. Nah, kecepatan migrasi ini dia adalah menunjukkan kecepatan menyatakan kecepatan suatu molekul dalam dalam suatu media.
Lanjut untuk kecepatan migrasi itu dinyatakan V sama L per Nah, L itu dia adalah kecepatan lintasannya, di mana L itu sama dengan panjang lintasan, dan TR itu dia adalah waktu dari dari waktu injeksi sampai waktu dari awal sampai terjadi. Nah, ini adalah kecepatan migrasi. Nah, ini adalah kecepatan migrasi dalam kondisi ideal. Nah, pada nyatanya ada beberapa faktor lain yang yaitu mempengaruhi kecepatan migrasi. Apa di antaranya? Nah, partisi yaitu merupakan hubungan A, A, ya, ya, dengan senyawa dalam tiap-tiap fase. Ada lagi waktu retensi atau waktu waktu retensi atau kemampuan waktu senyawa dalam melakukan penyimbangan dengan fasa. Nah, nanti ada lagi yang namanya karena kecepatan migrasi itu sulit untuk diketahui, sulit
Ini nanti yang namanya dengan efisiensi kolom. Efisiensi kolom itu dia akan menyatakan kemampuan suatu media kromatografi dalam melakukan elusi, atau dalam memisahkan nyawa. Nah, efisiensi kolom itu nanti dia dinyatakan dengan HETP. Higher, high Nah ini nanti dia sama dengan gerakan senyawa dalam ruang dalam ruang imajinasi. Gerakan senyawa dalam ruang imajinasi. Melakukan visualisasi. Nah, karena tadi waktunya itu kan panjang lintasan dibagi waktu. Nah, tapi karena kecepatan migrasi ini dia terjadinya dalam suatu media yang panjang dan waktunya itu sangat-sangat lama, sehingga identifikasinya sudah dilakukan. Sehingga nanti untuk mengetahui efisiensi kolom itu dihitung dari HRTP-nya, kecepatan dalam senyawa dalam ruang imajiner. Ini adalah contoh kita punya suatu kolom ini nanti itu kita ambil dia dalam suatu lintasan ini. Ambil dalam suatu lintasan. Kita ambil bagian terkecil dari kolom ini. Nah nanti di dalam bagian terkecil kolom ini akan terjadi pemisahan. Di sini itu nanti dia akan itu akan terjadi kesetimbangan di mana nanti di sini jarak. Nah, nanti kan ada suatu partikel yang melewati suatu lintasan ini. Di sini yaitu akan melintas atas. Nah, setiap satu kali dia melakukan kesetimbangan itu dinyatakan dengan satu ruang imajiner. Sehingga kita bisa mengidentifikasi berapa sih efisiensi atau berapa kecepatan dari senyawa itu di dalam satu waktu itu dalam ruangan yang benar. Nah, untuk KSFM sendiri rumusnya itu KFP.
HTTP sendiri ini rumusnya dia adalah L per N sama seperti tadi. Jaraknya, jarak dari bawah sini ke bawah, jarak dari garis satu ke garis dua dibagi dengan N. Ada berapa plat yang kira-kira dapat memenuhi kolom nanti, karena N ini dia ada preferensi, sedangkan di dalam kurva itu nanti dia akan dinyatakannya dalam jarak, jadi akan ada cara untuk mengkonversi suatu HTTP ini atau efisiensi kolom ini dari waktu retensi ke jarak, dari waktu ke jarak. Caranya adalah N itu kan kita dapatkan 16 CL B kuadrat. Nah, itu didapat dari PPT WK dari distribusi Gaussian. PTP, nanti kita dapatkan N, yaitu adalah 16 T R dibagi dengan B. Oke, yang didapatkan B-nya itu dia sama dengan pantau, di mana B-nya ini dia sama dengan nanti, dan tahu sendiri itu adalah tahu itu adalah sigma sigma per L bagi L of sigma per L dibagi CR. Nah, sigma sigma dibagi L per CR ini itu didapatkan H sama dengan sigma kuadrat per L. Nah, dia adalah dia menunjukkan jumlah luasan efektif dari kurva Gaussian. Itu didapatkan, nanti ditentukan rumusnya, didapatkan berapa sih jumlah luasan yang kira-kira dapat memenuhi kromatologi. Nah, nah, untuk mencari daerah di bawah kurva tadi, nanti akan menunjukkan konsentrasi dari suatu senyawa yang dipisahkan. Dia menunjukkan seberapa besar jumlah senyawa yang dipisahkan. Nah, ini sama seperti N tadi, seperti HNTP tadi, dia akan dinyatakan di dalam waktu retensi atau dinyatakan di dalam jam kromatografi atau dinyatakan di dalam jam.
Oke, kita lanjut. H itu sendiri bisa kita dapatkan dari sigma sigma kuadrat dibagi dengan nilainya. Nah, sigma kuadrat ini yaitu tadi kan menunjukkan kurva Gaussian atau dia menunjukkan garis garis batas gimana aku nunjukin kurva. Betul ya. Nah, ini adalah sigma. Sigma kan dari setengah dari puncak. Ini adalah besaran dari seberapa besar sih jumlah senyawa yang terpisahkan itu. Jadi H ini bisa kita dapatkan karena sigma ini kan nanti dia di dalam satuan eh, yang tidak kita ketahui ya kan misalkan kita cuma dapat jaraknya antara TR ini kita cuma dapat TR-nya nah, nanti dari TR bisa masukkan ke dalam rumus kita modifikasi kita masukkan kembali ke dalam rumus ini dan nanti kita dapatkan rumus akhirnya untuk mencari hadari. Nah, itu kan sigma kuadrat. Nah, sigma sigma itu kan sama dengan W per sebagai untuk rumus umumnya adalah ini. Ini adalah rumus umumnya. Nanti lalu akan ada persamaan. Persamaan itu adalah tau R per TR. Ini dia dinyatakan dengan satuan satuan waktu karena di sini dibuatnya adalah TR. Nah, nanti tahu itu di atas kita tahu bahwa tahu itu dia ada hubungannya dengan W bahwa tahu itu sama dengan W per 4 nah bisa kita masukkan ke dalam rumus ini yang W 4 nah nanti kita kan bisa mengetahui sigmanya nih bahwa sigma itu nanti dia sama dengan W per 4 nanti TR per L
Ini di bagian. Enggak, tetap L per TN. Nah, terus untuk mengetahui sigma ini kan di sini dia dinyatakan dalam kuadrat. Nah, berarti berapa sih sigma kuadratnya? Nah, sigma kuadratnya itu berarti sigma kuadratnya ini akan sigma kuadratnya merupakan hasil dari pengkuadratan kesamaan. Kan kalau kita kuadratkan itu akan menghasilkan ini dia atau kalau misalkan kita sederhanakan sigma kuadratnya itu kan B pangkat 2 kuadrat dengan 16 L kuadrat bertemu. Nah, dari rumus ini kita kembali ke persamaan awal. Jadi persamaan awal kita masukkan dari sigma kuadrat yang sudah kita dapat sebelumnya. Ini nanti kita bagi. Bingung ya? Oke. Kalau kalian bingung, gak apa-apa nanti kalian hafalin rumusnya aja langsung. Karena ini adalah penurunan rumus. Dia besok nggak ada soalnya sih. Sumpah aku pun malas. Nah, maka ini kan nanti bisa disederhanakan menjadi W kuadrat per 12 dikali dengan ini coret-coret kan coret satu. Oh ya ini coret satu ini coret satu. Nah, nanti bisa di L per T R kuadrat. Ini adalah rumus lainnya. Ya, ini adalah rumus hanya. Nah, hari ini dia nanti akan menentukan berapa jumlah senyawa, berapa jumlah senyawa yang nah, ini kita dapat dari mana? Tadi kita tahu. Tahunya itu adalah nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan. Mana ya? Jadi kita misalkan mau mengambil errornya itu sebesar 5%. Maka tahunnya itu nanti dia sebesar 0,0. Jadi kalau soal ya, soal suatu kurva kromatogram muncul pada waktu retensi 1,2 sekon. Muncul pada waktu retensi 1,2 sekon setelah injeksi. Nah, nanti tingkat kepercayaan atau apa tingkat kepercayaan, derajat kepercayaan
mengikuti kaidah umum yakni 5%. Jadi kaidah umum 5%. L-nya ini nanti dia adalah panjang dari kolom adalah 16 meter. 16 meter. Iya, 16 meter. Enggak, panjangan 5 meter misalkan. Nah, nanti itu berapa jumlah nah, nah, kita langsung masukkan ke konstruksi. Dan kita cari W-nya. Cari W-nya dulu. W-nya itu kan tadi 4 tahun. Itu adalah 4 tahun. Maka W itu sama dengan 4 bagi 0,5. Maka W-nya itu nanti dia sama dengan 4 kali setengah 2. Identifikasi dulu deh. Ya, identifikasi diketahui. Oh, ditanya dua. Sama T, R-nya sama dengan 1,2 sekon. Dan derajat kepercayaan atau sigma tahunnya ya sama dengan 5% atau 0,5. Terus diketahui lagi panjang dari kolom atau L-nya adalah. Nah, maka di sini kita sudah masuk ke sini. Punya kan udah ketemu dua hanya itu sama dengan punya adalah dua belas kemudian L-nya adalah terus TN-nya itu TN-nya 1, jadi adalah 1,2. Nah, maka untuk hanya ini dia adalah 4/6. Iya, ya siap salah. Kan 5 bagi 100. Ya, berarti 4 dibagi ini itu adalah dikali 0,2 sama dengan 0,04. Jadi 0,04
itu adalah meter per. Nah, nanti karena H ini dia kan kecepatan. Oh iya. Kalau misalkan di sini nanti dia buat ini, ini adalah suas nya bisa 2,1 eh 2,1 gram dimasukkan ke dalam kromatogram menghasilkan kurva menghasilkan kurva kromatogram yang dijual pada waktu 2. Nah, ini kan awalnya sinyalnya sebanyak 2,1 gram. Mana nanti yang terpisahkan itu berarti kita tinggal kali hanya dengan jumlah awalnya. Tapi jumlah yang terpisahkan nah, sama dengan dikali dengan 2,1 gram. Nanti jumlah yang terpisahkannya adalah 0,0021. Artinya ini adalah 0,0029 yang melalui suatu lintasan jumlah mati jumlah jumlah yang melalui suatu lintasan ya. Dan kayaknya kromatografi juga banyak kayaknya ya kayaknya ya ya gitu kayaknya kemarin iya dia lah ada yang mau ditanyakan tapi di oh yang kamu kirim saya yang kirim siapa yang kirim tuh kamu kirim kamu oh iya kita ya oh kerjain aja siapa tahu kita malah betul yuk ya benar-benar biar mami gue kreatif parah tidak seperti itu kalau fotografi oh ini sih atau lebih gampang ya karena kan kita kayak gak usah nyari nyari hal sebelumnya kan kayak ikut nyari itu jelaskan singkat praktikum PLTA masuk ya bikin aja dalil jawab
Tuh, jelaskan dasar pemisahan pada kromatografi. Kamu tinggal copy yang atas ini mah. Tadi kan udah dijelasin. Kromatografi itu kan prinsipnya adalah ekstraksi atau proses perpindahan suatu zat dari bagian biar ada proses kesimbangan. Kita tulis lagi ya. Dasar pemisahan kromatografi adalah ekstraksi yang dilakukan dalam setiap proses ekstraksi senyawa akan mengalami kesetimbangan. Nah, kesetimbangan dalam ekstraksi itu dinyatakan dalam nas dalam ini saja berubah dalam bud dinyatakan dalam persamaan. Nah, terus selanjutnya yang ditanyakan adalah kenapa disebut kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dalam kromatografi disebut kesetimbangan dinamis karena kondisi kondisi karena kondisi senyawa yang tidak dalam satu waktu dan satu posisi. Senyawa besar dibawa oleh massa besar sehingga posisi dari senyawa akan berubah. Kondisi senyawa yang berubah akan menghasilkan kesetimbangan yang berbeda dan berubah. Cukup panjang tapi sebenarnya ini bisa dipendekin adalah pakai bahasa sendiri teruskan dengan bahasa sendiri. Nomor itu perbedaan dari kromatografi partisi dan kromatografi adsorpsi. Kromatografi partisi adalah kromatografi yang dilakukan dengan mekanisme di mana senyawa akan terpisah, senyawa akan berdistribusi atau terpisah pada dua senyawa, dua fase senyawa yang berbeda. Contohnya adalah kromatografi partisi. Kromatografi partisi
dilakukan ketika fasa diamnya itu adalah cair dan fasa geraknya juga cair. Contohnya adalah LLC atau liquid chromatography atau yang menggunakan corong besar. Kemudian GLC. GLC itu gas gas liquid gas gas liquid chromatography. Terus ada lagi HPLC, higher performance liquid chromatography. Nah, sedangkan kromatografi adsorpsi adalah kromatografi yang dilakukan dengan mekanisme di mana senyawa akan terserap oleh suatu senyawa lain, serap atau terabsorpsi oleh suatu senyawa lain. Kromatografi soal absorpsi dilakukan ketika fasa diamnya itu berupa zat padat dan fase geraknya itu berupa zat cair atau gas. Fase geraknya itu adalah cair atau gas. Contohnya itu adalah LSC, liquid solid chromatography. Terus TLC, thin layer chromatography atau KLT. Dan IHC, ion exchange chromatography. Terus GSC, gas solid chromatography. Atau kalau misalkan kalian mau menggambarkan perbedaannya pada jawaban kalian, itu kita buat ini sebagai suatu fasa PMR. Apa ya? Nah, kalau misalkan partisi itu nanti dia akan ada dua fasa. Yang satu itu adalah fasa berwarna hijau dan yang kedua itu adalah fasa yang berwarna. Nah, nanti senyawa itu akan terdistribusi ya, di antara dua fasa. Ini adalah transisi. Nah, kalau adsorpsi itu nanti dia dinyatakan dengan contohnya ini adalah suatu fasa diam berupa padat. Fasa diam itu kan berupa padat. Nah, nanti senyawanya itu akan terlapisi di dalam senyawanya ini. Nah, nanti kita gambarkan juga ada suatu arus suatu arus ini dia menyatakan fasa geraknya.
Nah, di sini kalau absorpsi di sini juga ada sama fase geraknya. Dan absorpsi tidak. Jadi kalau kalian mau katakan tentang lanjut soal yang ketiga, apa perbedaan persamaan kromatografi kolom dan kromatografi kromatografi kolom? Perbedaannya sendiri, kita dari sifat teknik Perbedaannya itu kalau kromatografi kolom, itu berdasarkan mekanismenya, eh, kalau kolom cair-cair, fotografi kolom itu persamaan, persamaannya. Persamaannya itu ada di mekanismenya. Mekanismenya itu dia kalau fotografi kolom cair-cair, kalau KLT itu dia mekanisme juga cair-cair. Perbedaannya kalau kromatografi kolom itu dia punya teknik tekniknya itu kalau kromatografi kolom hanya bisa scan atau menurun. Kalau ALT itu dia bisa empat teknik, bisa tiga teknik, scanning, descanning, dan dua dimensi. Apa lagi ya? Kalau perbedaannya KLT itu enggak. Kalau KLT itu dia tidak bisa untuk fasa tidak bisa fasa geraknya berupa gas. Nah, kalau kromatografi kolom fase geraknya itu bisa berupa gas. Untuk kromatografi kolom itu persamaannya berdasarkan berdasarkan mekanismenya itu kan dia cair-cair. Berarti dia itu dia itu masuk ke dalam kromatografi apa? Kolom atau partisi. Ini kromatografi kolom itu dia menggunakan prinsipnya itu adalah partisi. Nah, terus kalau untuk kromatografi KLT itu juga sama menggunakan prinsip partisi. Karena di dalam kromatografi lapis tipis itu sebenarnya pasadiannya itu berupa zat cair, karena pasadiannya itu berupa zat cair dalam padatan tubuh yang dilapiskan
kalau di KLT itu keduanya dua fasa itu sama sampai dan itu dua perbedaan dari kemudian lanjut soal nomor 4. Berapa teknik yang digunakan pada kromatografi lapis tipis dan kertas? Itu ada jawabannya pada jawaban yang sudah kita tulis. Untuk enggak. Jadi ini sama ya sama kromatografi. Nah, kalau kromatografi lapis tipis itu dia bisa ascending, descending, dan ascending, descending, dan dua dimensi. Kalau kertas, kromatografi, kromatografi kertas, itu dia bisa ascending, descending, dua dimensi, dan radial. Jelasannya kenapa KLT, biasanya KLT itu tidak bisa dengan teknik radial karena pada KLT padatan sudah disusun sedemikian rupa agar fasa gerak berjalan lurus ke satu arah. Sedangkan kalau KLT itu bisa teknik radial karena pori pada kertas yang tersusun acak sehingga gejala kapilaritas dari kertas sehingga gejala kapilaritas dapat terjadi ke segala arah. Apa yang dimaksud dengan selektivitas? Selektivitas itu adalah di atas selektivitas adalah dua dimensi. Oh, kamu salah nih. Selektivitas adalah sifat dari suatu senyawa yang berbeda ketika dirinya dilarutkan dalam pelarut yang sifat selektivitas dapat diukur menggunakan faktor selektivitas. Gimana faktor selektivitas? Faktor selektivitas dapat dicari dengan rumus di atas. Dan alfa atau selektivitas sama dengan kurva 1 jarak kurva 1 jarak kurva kedua dibagi dengan jarak kurva
pertama. Nah, kalau di sini kan gambarnya itu ada, oke. Nah, berarti eh, jarak kurva kedua itu dia maka sama dengan TR dikurangi TR dari senyawa B, TRB kurangi dengan TM-nya atau waktu dari injeksi. Nah, untuk jarak kurva pertama itu adalah TR. Kurva pertama juga dikurangi dengan TM. Ya, nanti akan didapat selektivitas. Untuk nomor 6, silakan jelaskan berdasarkan praktikum KLT yang sudah sering Anda lihat dan beres. Dari undang-undang KLT, kita harus dieditasi. Kalau organik KLT. Ada cuma dua ya. Ketiga nggak sih? Etok nggak ada. Ada. Aku nggak ada. Somer, somer struktural. Ya, buat itu kan 64 satunya. 64 daging semua. Kalau kita kan 64 itu paling kayak ada judul yang gambar, judul gambar. Judulnya paling cuma satu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tapi nggak ngeprint.
Ya, kita tim tiga nggak sih, Bang? Kromosom itu gitu. Iya. Eh, yang empat, spektrum kan? Spektrum itu apa? Enggak kan? Ada sembilan. Oh, berapa yang sebelah? Spektrum itu empat. Makanya tadi, anu, tak kira organik satu, tapi yang bukan. Ada yang mau ditanyakan guys mengenai organik ataupun anorganik? Organik atau kromato atau spektrum? Kita mau curhat dipersilakan. Ada yang anomali, semua bingung. Anda bingung, saya bingung, dosen bingung. Baru minggu kemarin katanya ya. Kalian tuh sebenarnya apa yang kalian bingung? Kita bingung sama diri kita sendiri. Sumpah. Kita tuh bingung. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak harus pelan-pelan? Kalau itu kenapa? Kita juga sedang diri sendiri. Iya, terus soal itu jimat. Ayo guys, ada yang mau berkeluh kesah? Aku siap mendengarkan keluh kesah. Yaudah, yaudah. Apa ya? Oh. Mau bahas kimia fisika kan? Terus lanjut timur atau spektrum dulu. Mau apa? Reaksi dah. Tinggal dulu baik. Kata siapa? Terus siapa? Siapa kita nggak tahu. Tahu deh. Aku nggak bawa ini, tapi udah bawa. Perizinan cuma satu, dua, tiga. Garcia. Garcia siapa? Penjara nomor satu. Apa jadi penjara dia? Itu dia podcast. Kimia organic art. Maka itu saya harus kita aktifkan. Harus. Kamu jadi harus di channel. Jadi kamu apa? Ini gua mau net. Iya. Soalnya, soalnya kalau aku upload di Drive, aku soalnya jadi kan berapa giga. Mau reaksi apa guys? Oke. Jadi kalau buat reaksi ya, misalkan kalian diminta untuk mereaksikan alkena rantai kalian diminta untuk mereaksikan alkana kok alkana? Reaksikan alkena rantai lurus. Nah, kalau alkena rantai lurus, kalau kalian diminta untuk mereaksikan alkena rantai lurus, itu berarti yang terjadi nanti uh, yang akan terjadi nanti adalah pemutusan hubungan ikat pemutusan ikatan pilih dengan salah satu ion positif yang ada di
spesinya, spesi atau nukleofilnya. Contoh, oh, aku tuh kalian tidak mudeng kalau contoh, misalkan direaksikan, ih susah, misalkan direaksikan propena. Propena itu nanti direaksikan dengan asam bromida. Nah, nanti HBr ini kan dia sebagai nukleofil. Nah, nanti elektrofil yang ada di sini dia akan menyerang H yang ada di sini nukleofilnya. Nah, hal yang ini nanti dia akan menyerang HBr yang ada di sebelahnya. Sehingga nanti ikatan P yang ada di sini itu putus. Ini nanti dia akan menjadi oh ya homolitik. Homolitik. Nah, pemisahannya itu nanti akan heterolitik sehingga nanti panahnya itu ada dua. Sehingga hasilnya itu nanti akan seperti ini. Di mana ini itu nanti akan C-nya ini kan dia menjadi karbokation. Salah satu. Nah, di sini juga ada ini ada HBr. Nah, nanti H yang ada di sini dia akan berikatan dengan H dan juga H yang ada di sini kan dia tadi menjadi negatif sekarang karena menerima elektron. Dan yang ini dia akan menjadi positif. Nah, HBr yang positif dan H yang cenderung negatif ini nanti akan H yang ke sini akan menyerang C kembali dan Br yang sini akan ini nanti reaksinya akan C positif. Sini kan dia masih ada Br min. Nah, Br min yang ini juga nanti dia akan menyerang karbokation yang ada di sini karbokationnya. Sehingga nanti di sini itu dia jadi reaksinya seperti ini. Ini adalah reaksi dari ini apa satu dua tiga empat berarti tiga dua butana butena butena. Nah kalau untuk propana ke atas itu tadi kan kalau yang kasusnya ini eh, dia itu akan loncat ke C yang ada di atas sini kan. Nanti dia C-nya itu akan loncat ke atas sini. C yang ini yang akan lepas. Nah, ada kalanya karena dia itu tena, maka kalau dia mau melepas ke sini juga sama aja. Nanti hasilnya akan menjadi buah bromo butana. Buah bromo butana. Nah, ada kalanya ketika nanti dia itu terjadi dua jenis di mana C-nya itu bisa loncat ke yang atas atau C-nya itu bisa loncat ke yang bawah. Yang mana yang akan terbentuk, yang mana yang akan terbentuk yakni mengikuti aturan Zaitsev. Zaitsev, Zaitsev, di mana yang terbentuk itu atau major produknya atau produk yang akan lebih banyak terbentuk adalah yang memiliki kemungkinan untuk berikatan dengan alkil lebih banyak. Contoh, apa ya contohnya kemarin yang dia
contoh. Oke. Contohnya di sini kita punya senyawa seperti ini. Beri nama senyawa ini. Namanya 1, 2, 3, 4. 4 berarti dia butana. Penomoran dimulai dari mana? Dari sebelah kanan. 2, 3, 4. Kenapa dari sebelah kanan? Karena agar cabangnya mendapatkan nomor terkecil. Maka nama dari senyawa ini adalah 2 butanol. 2 butana, karena dia alkohol, maka akhirannya diberi nama OL. Nah, 2 butanol ini direaksikan dengan H2O. O sama H plus. Nah, dia itu reaksinya nanti akan sama H plus. H plus ini dia bertindak sebagai elektrofil atau nukleofil. Aku nanya sih. H plus ini nanti dia akan bertindak sebagai nukleofil atau elektrofil? 3, 2, 1. Dia akan bertindak sebagai nukleofil. Kenapa dia bertindak sebagai nukleofil? Karena dia kekurangan elektrofil, no. Dia bertindak sebagai elektrofil karena dia kekurangan elektron. Dia kan positif nih. Ketika dia tadi melepaskan, awalnya itu punya elektron, tapi udah dia lepasin. Sehingga dia akan menjadi elektrofil. Nah, karena elektrofil itu kan, karena elektrofil itu akan menyerang nukleofil yang ada di sini, yang ada di H, maka nanti itu dia akan memutus ikatan yang ada di OH ini, memutus ikatan yang ada di O, membentuk suatu ikatan rangkap. Nah, mekanisme reaksinya adalah Amin kan dia negatif. Dia akan menyerang ke sini. Nanti akan sini ditambah H plus. Nanti H plus yang ada di sini. Yang ada di dia kan punya elektron, dia punya pasangan elektron bebas nih. Berarti kan dia elektrofil. Elektrofil yang ini akan menyerang nukleofil yang ada di sini. Yaitu akan elektron dari O itu dia akan menyerang ikatan yang ada di sini. Balik. Elektrofil yang ada di ikatan itu akan menyerang elektron yang ada di sini. Nah, elektron yang sini dia akan berpindah ke elektron yang ini. Sehingga nanti dia akan menghasilkan senyawa OH plus, OH- ditambah H plus. Apa itu? H2O. Dan di sini nanti dia kan jadi karbokation positif nih. Nah, nanti karena dia karbokation, dia adalah elektrofil. Nah, di sini kan tadi ada nukleofil di C sebelahnya. Nah, C yang sebelah ini dia nanti akan memberikan satu elektronnya ke C yang ada di sebelahnya. Sehingga nanti itu akan terbentuk suatu senyawa yang ini. Atau yaitu adalah 2 T. Nah, tapi ada kalanya ketika nanti dia itu bereaksinya
Ada reaksi kedua di mana nanti eh, elektron yang ada eh ketika eh, yang menyerang elektron yang ada di O itu adalah yang ini. Elektron yang ada di, bisa kan? Bisa dong. Nah, oleh karena itu nanti dia akan menghasilkan senyawa. Kan karbokationnya berarti nanti ada di sini, ada di C positif yang di atas. Nah, karbokation yang ada di sini nanti dia akan memberikan elektronnya yang dari sini, dia akan memberikan elektronnya ke atas, balikannya, sehingga nanti akan terbentuk suatu senyawa seperti satu butena. Pusing ya? Gimana biar catatanku rapi? Aku jadi kayak Prof. Henry. Catatanku jadi nggak rapi. Ya. Tak gambarin dulu biar rapi. Berbahaya kayak gimana. Ini kan dia dari dua putaran. Dua, ya, dua. Terus direaksikan dengan H plus. Nah, H plus yang ini dia akan menyerang satu-satunya yang di nanti elektron di sini menyerang ini dia akan banjir banjir show no 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 oh cari cari kening.
higher. See. Hmm. Ini adalah contoh reaksi adisi reaksi substitusi nukleofil dari dia akan menghasilkan dua produk kan. Dan produk yang akan itu adalah yang ini adalah mayor kode. Kenapa? Karena C yang ada di sini dia bisa mengikat dua kan, dia bisa mengikat, dia itu ada di derajat 3. Oh, dua. Itu ada di 3. Kalau yang ini dia ada di oh, asetil OH. Asetil OH. Asetil itu kan kayak 3COO. Asam karboksila. Ada yang mau ditanyakan? Misalkan punya apa gitu, kalian ada ide mau ngereaksiin apa dengan apa gitu? Iya, kayak kasih reaksi yang rumit ini juga belum tentu. Tapi intinya elektrofil itu akan menyerang neutrofil dari basophil. Ya, elektrofil itu berarti senyawa yang kekurangan elektron, senyawa yang kekurangan elektron. Any question? If there's no any question, I will close
This meeting. I miss pegel. Tiga, dua, setengah, dua perempat, dua satu per 10. Satu ayo. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja guys. Aku kayaknya udah ada malam itu. Enggak ya, ngapain? Oke, makasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, 3 Markus, semangat.